Sehingga dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa menjalankan perintah Allah, salat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga yang kita lakukan mulai dari menghadiri masjid ini, duduk i'tikaf di masjid, salat berjamaah, dan kemudian kajian ilmu yang akan kita laksanakan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya puncak dari rasa syukur kita itu adalah bukan kebahagiaan tetapi ridho Allah. Maka wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, maka Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, kalau dalam ayat itu, karena sebenarnya ayat itu turun di dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam kajian ulumul Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran itu bukan karena sebabnya tetapi adalah umumnya. Maka ketika Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, maka Allah akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad, maka engkau akan ridho. Bukan bahagia, bukan senang, bukan gembira, tetapi adalah ridho. Maka kenikmatan, kelapangan rezeki, apapun yang kita miliki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk membuat kita bahagia sebenarnya, agar kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ridho, maka tidak akan ada pertanyaan, tidak ada akan rasa sedih, tidak akan ada rasa khawatir, karena kita sudah ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga yang kita lakukan mulai dari amal-amalan, sholat, ibadah, mencari rezeki, bahkan mendapatkan rezeki, semuanya itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu tentang satu di antara fan ilmu, yaitu ilmu fiqh atau fikih, hukum Islam, yang mana tidak sempurna ketika kita beribadah tetapi tanpa tahu ilmu fikihnya. Sholat tidak sempurna ketika kita tidak tahu bagaimana hukum, rukun, dan sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Zakat tidak akan sempurna kalau kita tidak tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Itu sudah kita pelajari sampai di pertemuan yang lalu tentang ma'rifatu al-af'al allati tushtaratu hadhihi at-taharah min fi'liha, tentang amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada sholat, maka sholat harus suci, bahkan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian ada masul mushaf, memegang mushaf menggunakan ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang mushaf kecuali orang-orang yang suci. Maka memegang mushaf disyaratkan untuk suci terlebih dahulu. Ikhtilaf kemarin sudah kita pahami betul. Ada yang mengatakan tidak perlu bersuci terlebih dahulu, karena yang dimaksud al-mutahharun itu adalah malaikat, bukan manusia. La yamassuhu illal mutahharun, itu al-mutahharun bermakna malaikat yang suci, bukan manusia. Kemudian ada yang mengatakan la yamassuhu, itu kembalinya bukan mushaf yang ada di dunia, tapi mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz sana. Nah, kalau yang dimana demikian maka tidak perlu dengan bersuci.
Dua kaul ulama ini kemudian kita tarik dan kita pahami betul dan kita cerna bagaimana mensikapi ikhtilaf ulama di dalam masul mushaf. Maka jumhur ataupun yang bisa kita ambil dari ikhtilaf itu, ketika dalam kondisi yang sangat memungkinkan maka kita menggunakan wudu terlebih dahulu. Tetapi dalam kondisi yang darurat, misalnya jenengan jalan di depan sana kemudian melihat ada selebaran kok ternyata Al-Quran, apakah harus berwudu dulu, cari wudu? Nanti ya keburu Al-Qurannya sudah diinjak sama orang lain. Nah ini kan dalam keadaan darurat, maka bolehlah diambil. Nah begitu. Itu sudah kemarin. Kemudian naumun wa aklun, makan dan wajimahul junubi, orang yang junub ketika mau tidur, ketika mau makan. Kemudian ulama di situ berbeda pendapat. Kemudian ada tawaf, apakah tawaf itu harus suci terlebih dahulu? Ikhtilaf ulama ada di situ. Ada yang mengatakan harus wudu dan suci karena tawaf bagian termasuk hukumnya sama seperti sholat. Maka kalau kita sholat wajib bersuci, wajib berwudu dulu, tawaf pun sama. Nah, ulama mengatakan demikian. Hari ini kita akan masuk di bab yang baru, yaitu Kitabul Wusli. Kitab menjelaskan tentang mandi. Al-wuslu itu di dalam bahasa Arab bidhammil ghain, ghainnya berharakatan dhammah, bermakna mandi. Tapi kalau ghainnya itu bermakna berharakatan fathah, waslu, maka maknanya sudah berbeda. Kalau wuslun bermakna mandi, tapi kalau waslun bermakna membasuh, waslul yadaini, waslul rijlaini, dan seterusnya. Nah, maka karena kitabnya tidak ada harokatnya, kitab gundul. Jadi kalau jenengan bacanya waslun, itu maknanya membasuh. Maka dalam bab itu wuslu yaumil jumu'ah, mandi hari Jumat. Itu bukan ghuslu yaumil jumu'ah, karena beda harokat, beda makna. Sama dengan penyebutan hari Jumat itu, kalau kita orang Jawa kan Jumat atau bahkan Jemu'ah. Ada orang tua dulu tuh malah Jemu'at gitu. Kalau penyebutan yang benar sesuai dengan bahasa Arab adalah Jumu'ah, memnya harokatnya dhammah. Hari Jumu'ah. Rada angel tuh, karena sebenarnya begitu. Karena dalam Al-Quran idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri dan seterusnya ila akhir ayat. Begitu. Nah, kita membiasakan menggunakan bahasa Arab yang betul. Nah, maka wuslu, kitabul wusli, kitab menjelaskan tentang mandi. Wal aslu fi hadhihi at-taharati qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Dalil tentang mandi yang wajib itu ya di dalam Islam ini firman Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan ketika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah atau bersihlah, bersucilah itu di dalam dimaknani dengan mandi. Nah, kemudian al-babul awal fi ma'rifatil amal fi hadhihi at-taharah. Bagaimana cara kemudian mandi yang betul, yang sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat. Yang pertama adalah al-mas'alatul ula, tentang ad-dalku, menggosok-gosok. Dalkun itu bermakna menggosok. Maka di dalam bahasa Arab tukang pijat itu dalam bahasa Arab disebut dengan mudallikun. Mudallik, tukang pijat, karena dia menggosok-gosok badan, kaki yang dipijit begitu ya, menekan-nekan begitu. Namanya al-mudallik. Saya tulis di
di disertasi saya itu tentang zakat profesi. Salah satunya adalah tukang pijat. Ya, jangan meremehkan tukang pijat. Tukang pijat itu kalau satu malam menjadi 5 orang, satu orangnya 100.000, 500.000 kali sebulan. Itu nominalnya banyak. Maka ketika saya menulis kemarin bulan puasa itu di sidang disertasi, saya mempertahankan. Saya tulis zakat profesi atau zakatul kasbi, profesi-profesi yang dizakati. Saya tulis di situ tukang pijat. Ditanya, kenapa kok tukang pijat termasuk wajib zakat? Coba kita lihat, jangan melihat pekerjaannya, lihat hasilnya. Sama halnya misalnya orang jualan jangkrik itu ya. Orang yang suka burung-burung itu kan ada salah satu makanannya jangkrik atau cacing. Itu kalau jangan melihat pekerjaannya begitu, tetapi lihat sarwah maliyah, harta yang dihasilkan. Kalau sudah sampai nisab, kemudian sampai haul, maka wajib zakat. Nah, maka saya tulis di situ, di antaranya tukang pijat. Saya jelaskan, tukang pijat itu kalau satu malam menjadi orang 5 orang aja, satu orang 100.000 kali 500 kali sebulan. Itu kalau tidak ada zakatnya, bagaimana dia membersihkan hartanya? Nah, maka ada konsep yang dicetuskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah yang meninggal dunia 6 bulan yang lalu itu zakatul kasbi, zakat profesi. Di breakdown dari ayat Al-Quran, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan zakatilah yang thayyibati ma kasabtum, dari pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kau lakukan. Pekerjaan baik yang menghasilkan, syaratnya satu, sarwah maliyah, yang ada menghasilkan harta, kekayaan, sarwah maliyah, kemudian ada syaratnya sampai nisab dan haul, maka dizakati. Wa mimma akhrajna lakum, dan seterusnya. Kemudian di breakdown dari ayat itu muncullah konsep zakatul kasbi atau zakat profesi. Terkait bagaimana itu. Nah, itu. Nah, kemudian itu kata adalku itu menggosok-gosok. Kemudian bagaimana cara mandi yang benar? Apakah hanya mengalirkan air ke seluruh tubuh tanpa digosok-gosok begitu? Ulama kemudian ada perbedaan pendapat. Ikhtalafal ulama hal min syarti hadhihi thahara imrarul yadi ala jamil jasadi. Apakah kemudian syarat bersuci ini yang dimaksud adalah mandi besar itu, mandi junub itu, imrarul yad ala jamil jasad, meratakan menjalankan tangan di semua bagian tubuh, sama seperti wudhu kan begitu. Kalau wudhu kan kita mengambil air kemudian dibasuhkan di muka, di pertemuan awal-awal dulu ya. Nah, di muka, dimana di syari ladakni, dari tubuhnya rambut sampai janggut harus basah semuanya. Nah, diratakan dengan tangan. Basuh tangan pun sama. Ini diratakan sampai ke siku. Ilal mirfaqo, ini sampai ke siku. Kemudian kaki pun juga kita menyala-nyalanikan begitu. Nah, apakah hal yang sama dengan mandi? Nah, begitu. Nah, kemudian am yakfi fiha ifadatul ma ala jamil jasad, apakah cukup dengan mengalirkan air saja ke semua tubuh? Apakah perlu dengan menggosok-gosok dengan tangan sampai rata begitu, atau cukup dengan mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh kita? Nah, di sini fa'aktsarul ulama ala anna ifadatul ma'i kafiyatun lidzalika. Ulama kemudian berpendapat bahwasanya mengalirkan air cukup dengan mengalirkan air, dan itu pendapatnya wadhahaba Malikun. Nah, itu adalah pendapatnya apa? Imam Malik, Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani itu murid
generasi awal Imam Syafi'i. Konon ceritanya Imam Al-Muzani itu adalah orang yang memandikan jenazahnya Imam Syafi'i. Berarti kan semasa itu. Semasa tahu menjadi muridnya. Punya kitab namanya Al-Mukhtasar, tebalnya segini. Nah, itu begitu. Di dalam kitabnya itu ditulis qara'tu kitab ar-risalah fil Imam Syafi'i thamanina marratan fama min marratin illa wajadtu fihi khata'an. Di dalam kitab Al-Mukhtasar tulisannya Imam Al-Muzani yang ini ada di sini, saya ceritakan. Imam Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i yang memandikan jenazahnya Imam Syafi'i ketika mau dikebumikan. Punya kitab namanya Al-Mukhtasar. Di dalam fikih, kitab dalam fikih Syafi'i pertama kali yang ditulis yaitu Al-Muzani. Kemudian di dalamnya dituliskan qara'tu kitab ar-risalah samani marratan fama min marratin illa wajadtu fiha khata'an. Aku telah membaca kitabnya Imam Syafi'i 80 kali. Berapa kali? 80 kali membaca kitab satu. Fama min marratin illa waqaftu fiha khata'an. Di dalam 80 kali itu setiap kali membaca ada kesalahan. Setiap kali membaca ada kesalahan. Maka tidak ada kitab yang sempurna. Itu nih. Nah, kitab Imam Syafi'i banyak sekali. Ulama bernama Ibnu Aqil, penulis kitab terbesar dan setebal sampai saat ini, belum ada yang menanding ketebalannya. Namanya siapa? Imam Ibnu Aqil. Itu punya kitab namanya Kitabul Funun, tebalnya 800 jilid. 800 jilid. Mungkin satu jilidnya segini. Ini kalau ada 800 ini sampai jalan sana, jejer-jejer gitu. Tebal sekali. Namanya Kitabul Funun. 800 jilid. Saya aja nulis disertasi 350 halaman itu sudah capek sekali. Sudah menghabiskan waktu, menghabiskan uang juga gitu. Baru satu kitab 301 disertasi 350 halaman. Nah itu 800 jilid. Bayangkan ulama-ulama zaman dahulu itu wirah tentang ilmiahnya sangat luar biasa sekali. Ada cerita ulama itu suka membaca sampai dia kalau makan tidak mau makan yang sesuatu yang memerlukan banyak ngunyah, tidak mau. Kalaupun makan roti ditumbuk dulu biar lembut kemudian dimakan sehingga tidak perlu banyak mengunyah. Waktu yang digunakan mengunyah itu digunakan baca buku atau baca kitab. Begitu. Nah, maka di sini Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa cukup mengalirkan air saja, tidak perlu menggosok-gosok. Nah, karena rukunnya mandi itu an-niyah wa ifadhatun ma'ala jami'il jasad. Niat kemudian mengalirkan semua air ke dalam tubuh, ke bagian tubuh. Hanya saja yang perlu diperhatikan, semua tubuh ini harus basah dengan air. Itu yang wajib. Mengenai menggosok-gosok ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan dialirkan, ada yang harus digosok seperti halnya berwudu. Tapi yang wajib itu harus basah. Maka bagian-bagian tubuh yang kemungkinan sulit dicapai harus basah dengan air. Terutama orang yang gemuk-gemuk gitu. Orang gemuk-gemuk itu kan banyak lipatannya. Perutnya aja melipat. Itu kalau duduk, orang yang gemuk kalau duduk perutnya besar itu duduk kan bentuk lipatan. Ini kalau dia mandinya dengan duduk, gitu. Mandinya dengan duduk terus kemudian perutnya ini melipat, ada bagian lipatan yang tidak kena air, maka mandinya tidak sah. Kenapa? Karena ada satu bagian kulit yang tidak tersentuh dengan air. Nah, kalau yang ada di betul itu lipatan-lipatan, terus telinga sini, kemudian orang yang gemuk itu semuanya dibasahi dengan air. Itu yang wajib. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu fin niyyah, tentang niat di dalam mandi besar atau mandi junub.
ikhtalafu hal min syuruti hadhihi taharah an-niyatu am la. Sebagaimana disebutkan di sini, ulama berbeda pendapat apakah mandi itu harus niat atau tidak. Ikhtilafnya itu sama seperti ikhtilaf di dalam kasusnya wudhu dulu sudah saya jelaskan ya. Wudhu apakah harus niat atau tidak dan seterusnya. Khilafnya sama. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad menganggap atau berpendapat harus menggunakan niat. Karena kalau tidak diniati walaupun tidak perlu diucapkan ya, tapi dengan di dalam hati saja sudah niat itu bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya, dan bisa membedakan ibadah dengan yang tidak ibadah. Sama-sama sholat 2 rakaat jam 8 pagi, itu kan kita tidak tahu dia sholat apa. Jam 8 pagi itu loh, jadi kan di pojok ada salah satu jamaah sholat 2 rakaat. Kalau ditanya itu sholat apa? Bisa sholat duha, bisa sholat isyraq, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat subuh nih kawanan. Kalau sama-sama 2 rakaat ya kita nggak tahu bacaannya, gerakannya pun sama. Yang membedakan adalah niatnya begitu. Nah, makanya bedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Pun bisa membedakan antara ibadah dengan yang tidak ibadah. Sama-sama dari panas kemudian di tempat keran itu membasahi muka, sama seperti orang berwudu tapi tanpa niat, maka juga tidak menjadi wudu. Nah, ikhtilafnya begitu. Dalam hati pun sama. Apakah mandi juga harus menggunakan niat di dalam hati? Ikhtilafnya sama seperti di dalam permasalahan berwudu. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Malik, fadhahaba Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr wa Dawud wa ashabuhu ila anna niyata min syurutiha. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, generasi berkelanjutan itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan wajib atau menjadi syaratnya mandi. Kalau tentang syarat kemarin sudah saya jelaskan ya, syurutus sihah, syurutul wujub itu loh ya. Nah itu menjadi syaratnya mandi bisa harus ada niatnya. Tetapi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah wa ashabuhu wa Thawri ila annaha tujzi'u bi ghairi niyatin. Abu Hanifah, generasi sebelum Imam Malik, lahir 79 Hijriah, meninggal dunia 150 Hijriah. Kemudian washabu dan pengikutnya Imam Abu Hanifah, Wathawri, Imam Ats-Tsawri itu mengatakan tujzi'u bi ghairi niyatin, cukup walaupun tanpa niat. Kalhali fil wudu indahum, sebagaimana berwudu. Nah, ada 2 kaul nih tentang mandi besar itu atau mandi janabat itu, tentang niat, masalah niat apakah syaratnya harus niat ataukah tidak. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan harus menggunakan niat, tidak perlu diucapkan walaupun di dalam hati. Ketika mandi sudah dalam hatinya saya niat mandi besar gitu. Kemudian sementara Imam Abu Hanifah, generasi sebelum Imam Malik itu mengatakan dan pengikutnya tidak perlu dengan niat, sudah cukup. 2 qaul ini. Nah, kemudian al-mas'alatu tsalitsatu al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur dan al-istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung, istifmar, mengeluarkan air, begitu ya. Di dalam berwudu itu kan kemarin ada yang sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang berkumur itu sunnah, kalau istinsyaq tidak sunnah, ada dua-duanya mengatakan sunnah. Dengan ada yang mengatakan sunnah kumur sendiri, berarti istinsyaq sendiri. Ada yang mengatakan jadi satu. Jadi kalau kita ambil begini, airnya begini, sekalian berkumur dan sekalian menghirup ke dalam hidung. Nah, bagaimana ketika mau mandi? Apakah berkumur dulu atau istinsyaq dulu?
Ini ikhtilafnya sama ketika di dalam permasalahan berwudu. Teksnya begini, ikhtalafu fil madmadati wal istinsyaqi fi hadhihi taharati aidan ka ikhtilafihim fihima fil wudu. Ulama berbeda pendapat tentang berkumur dan menghirup air ke hidung itu sebagaimana ikhtilaf mereka di dalam berwudu. Sama persis permasalahannya. Kalau jenengan masih ingat di bab wudu dulu itu kan ada al-madmadatu wal istinsyaq. Kan begitu ya. Tentang berkumur dan menyerap air ke hidung. Bagaimana perbedaan ulama. Di dalam mandi pun sama begitu. Maka tidak perlu saya detailkan begitu. Nah, kemudian yang bab berikutnya fi ma'rifati nawaqidi hadhihi dhaharah, menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan mandi junub atau sesuatu yang mewajibkan mandi. Yang pertama disebutkan khurujul mani, keluarnya air sperma. Khurujul mani ala wajhil sihhati fil naumi aw fil yaqadati min dzikrin min dzakarin kana aw untha. Keluarnya air sperma itu membatalkan junub, berarti kalau orang keluar air sperma berarti wajib untuk mandi, gitu. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua itu adalah al-haid. Haid. Walaupun kita laki-laki ini harus tahu tentang hukumnya haid. Ya, kalau istrinya lulusan pondok pesantren tahu hukum-hukum haid. Ya, kalau istrinya tidak lulusan pondok pesantren, tidak tahu atau mengenyam ilmu agamanya terbatas, sehingga sebagai suami ya laki-laki ini harus tahu bagaimana detail-detailnya hukum haid. Darahnya seperti apa, yang tidak boleh dilakukan ketika haid apa saja. Kalau haid berapa hari keluarnya maksimal, terus biasanya paling sedikit berapa hari, itu harus tahu. Bedanya darah haid, nifas dan istihadah juga harus tahu. Maka saya itu ya pernah berusaha menulis kitab, saya beri judul itu Mudzakiratun fi ahkami dima lin nisa. Nah, mudzakirah itu ya mengingat-ingat fi ahkami dima, tentang hukum-hukum dan darah. Jamannya adalah dimaun fi ahkami dima lin nisa, untuk perempuan. Walaupun saya ini laki-laki ya, saya menulis tentang haid, nifas dan istihadah. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana perbedaannya, bagaimana hukum-hukumnya, kapan keluarnya, terus waktunya kapan, itu harus tahu. Yang menarik itu ya, sekarang ini kita alhamdulillah sekali ya, buku tinggal baca, hukum-hukumnya sudah ada, tinggal kita baca. Mau yang terjemahan ada, yang Arabnya asli malah lebih bagus, kan begitu, tahu sumbernya. Zaman dulu imam-imam 4 itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bagaimana itu konsep mereka kemudian menemukan haid itu paling sedikit yaumun walailatun, sehari semalam. Biasanya 7 hari. Paling banyak 14 hari atau 1 minggu. 14 hari. Nah, itu bagaimana mengetahuinya? Nah, itu kan kalau di dalam konsepnya namanya dalilul istiqra. Dia tanya satu persatu, kamu kalau haid itu berapa hari? Kamu kalau haid berapa hari? Sekian. Kamu kalau haid berapa hari? Sekian. Dikumpulkan begitu, muncullah hukum. Haid itu minimalnya sekian, biasanya sekian, paling banyak sekian, lebih dari itu istihadah dan seterusnya. Sudah muncul menjadi sebuah disiplin ilmu, tinggal kita membaca saja. Coba kita hidup zaman dahulu, repot, tidak tahu. Sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya, namanya dalam konsep dalilul istiqra, dalil penelitian.
itu kemudian di breakdown sekarang itu menjadi angket itu ya. Kalau orang ingin penelitian entah itu kuantitatif maupun kualitatif dalam disiplin apapun bidang ilmunya itu ada namanya angket, nyebar angket pengaruh kajian malam Ahad di dalam pemahaman ilmu ibadah, misalnya disebar ke semua jamaah ini pengaruh kajian fikih malam Ahad di dalam ibadah. Satu berpengaruh sekali, biasa saja, wah bagus, wah ini kumpul semuanya, muncullah prosentase. Oh ternyata kajian fikih di dalam malam Ahad itu sangat bermanfaat. Nah begitu muncul begitu. Dari mana? Dari penelitian satu-satu. Dulu begitu, ulama misalnya nifas itu ada sekian, paling banyak 60 hari atau 2 bulan. Bagaimana Imam Syafi'i tahu? Bagaimana Imam Malik tahu? Paling banyak nifas itu adalah 60 hari. Mereka menggunakan dalilul istiqra, penelitian, ditanya satu persatu, muncullah hasil itu. Nah kita sekarang tinggal menikmati, maka tidak sulit sekali, mudah, tinggal baca dan memahami. Kemudian wal aslu fiha khurujul mani, keluarnya air sperma itu mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua adalah al-haidu, haid wa ammal hadatsu tsani alladhi ittafaqu aidan alaihi fa huwa damul haid. Perempuan yang mengeluarkan darah haid maka dia adalah wajib mandi. A'ani idza qata'a, ketika sudah terputus darah haidnya. Ketika sudah terputus darah haidnya itu maka dia wajib mandi. Nah, kemudian wa dzalika aidan liqouli ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid, tentang darah haid. Dalam kelanjutan ayatnya adalah qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid dan seterusnya. Kemudian al-mas'alatul ula tentang al-waqt atau hubungan suami istri. Ikhtalafa sahabatu radhiyallahu anhum fi sababi ijabi tuhri min al-waqti, faminhum man ra'a tuhra wajiban fil tiqa'il khitanaini. Ulama ini berpendapat bahwasanya berhubungan suami istri itu ketika iltiqa'ul khitanaini, bertemunya antara dua kelamin itu mewajibkan mandi, walau lam yanzil, walaupun tidak mengeluarkan air sperma. Ini pembahasan seperti ini bukan kemudian dinilai tahu, bukan ya. Kita menjadi tahu hukumnya mandi itu kita tahu hukumnya mandi itu tidak mewajibkan wudu. Itu dari Siti Aisyah ketika bertanya dengan Rasulullah, ya Rasul, sahabat Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini rajul madban, ya Rasul, aku ini laki-laki yang sering mengeluarkan air mandi. Bagaimana hukumnya? Rasul menyampaikan, oh begini, sampailah ke kita hadis itu, gitu ya. Jadi kita tahu dengan para sahabat, para istri Rasul, dengan para sahabat bertanya kepada Rasul tentang hukum fikih. Jadilah sebuah hadis di breakdown oleh para ulama jadi sebuah hukum fikih. Jadi pembahasan seperti itu tidak kita bisa mengatakan itu adalah tabu. Maka al-waqtu atau hubungan antara suami istri itu iltiqa'ul khitanaini, bertemunya dua alat kelamin itu mewajibkan mandi, walau lam yanzil, walaupun tidak mengeluarkan air sperma. Ketika sudah bertemu maka sudah wajib mandi. Kemudian al-babu tsalitsu fi ahkami hadhil hadatsaini al-janabah wal haid. Nampaknya ini bagaimana hukum orang yang junub itu ketika satu dukhul masjid. Apakah orang yang junub itu boleh masuk di dalam masjid? Ulama ikhtalafa ulama fi dukhulil masjid lil junubi ala thalathati aqwal. Ulama berpendapat tentang masuk di dalam masjid bagi orang yang junub
ada 3 pendapat. Yang pertama, faqaumun mana'u dzalika bi itlaqin. Ulama yang pertama melarang orang yang junub itu, entah junubnya sebab khurujul mani atau sebab al-haid. Mana'u dzalika bi itlaqin, tidak boleh masuk di dalam masjid. Dan ini pendapatnya mazhab Malikin wa ashabu. Maka orang yang junub tidak boleh masuk di dalam apa? Dalam masjid. Baik junubnya itu sebab khurujul mani atau junubnya itu sebab al-inqita'u damil haid. Sudah berhentinya darah haid, belum mandi kan masih junub itu. Lah kok masuk masjid? Maka Imam Malik mengatakan mana dzalika, melarang, tidak boleh. Wa qaumun mana'u dzalika illa li'amirin fihi laqinin. Pendapatnya kedua, dilarang orang yang junub itu masuk masjid kecuali hanya amirin, lewat saja, tidak mukim di masjid. Kalau hanya lewat itu masih diperbolehkan, tapi kalau masuk di masjid dan duduk ikut majelis segala macam itu tidak boleh. Dan ini pendapatnya wa minhum asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan orang yang junub itu tidak boleh masuk masjid kecuali hanya lewat. Kalau lewat saja boleh, tidak sampai mukim di masjid. Pendapat yang ketiga yang tadi, wa qaumun abahu dzalika lil jami'. Dan pendapat yang ketiga ini memperbolehkan masuk di dalam masjid. Orang yang junub, baik dia mau mukim di masjid ataupun dia sekedar lewat, boleh. Atau mukim pun juga boleh dikatakan. Dan ini pendapatnya wa minhum Dawud wa ashabuhu. Nah, pendapatnya Imam Dawud al-Zahiri. Jadi ada 3 pendapat ya. Yang pertama dilarang mutlak, pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik dan pengikutnya itu ashabu Malik. Yang kedua Imam Syafi'i. Yang ketiga Abu Dawud al-Zahiri. Imam Malik mengatakan tidak boleh sama sekali. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kecuali hanya lewat saja. Imam Abu Dawud al-Zahiri mengatakan boleh semuanya. Wasababu ikhtilafi Syafi'i wa ahli zahir. Imam Syafi'i dan Dawud al-Zahiri kok berbeda dengan Imam Malik? Taraddudu qawlihi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan apa? Mabuk. Kalimat la taqrabus salat, jangan dekati salat itu apakah mendekati sholat dimana melaksanakan sholat? Apakah mendekati sholat itu adalah di dalam masjid walaupun tidak melaksanakan apa? Sholat. Kalau yang mengatakan la taqrabus sholat, jangan dekati sholat itu adalah di masjid walaupun tidak sholat, maka di dalam kasusnya had dan junub itu tidak boleh. Imam Syafi'i dan Abu Dawud al-Zahiri, Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak boleh, karena la taqrabus shalah itu jangan dekati sholat itu artinya ya jangan dekati, tidak hanya ketika jangan mau sholat tidak, tapi di masjid gitu ya. Begitu ya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu mashul junubi al-mushafa. Orang yang junub ketika memegang mushaf, bagaimana hukumnya? Sama seperti ketika ikhtilaf di dalam wudu. Orang yang tidak punya wudu ketika mau megang mushaf itu pun sama. Kemudian qiraatul Quran bil junubi. Orang yang junub ketika mau membaca Al-Quran, bagaimana hukumnya? Ini kalau laki 5 menit ya. Orang kalau laki-laki mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau perempuan yang haid, apalagi perempuan ini hafal Al-Quran. Kalau orang hafal Al-Quran tidak dimurojaahkan dalam waktu 2 minggu atau 1 minggu.
itu kan bisa lupa hafalannya, kan begitu. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kalau kita laki-laki tidak terlalu dirisaukan dengan itu ya, karena begitu junub mandi itu selesai dia. Tapi kalau perempuan, nah, sementara dia rentang junubnya kan banyak waktunya. Nah, maka ikhtalafa an-nasu fi dzalika fa dhahaba al-jumhur ila man'i dzalika wa dhahaba qaumun ila ibahatiha. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama dilarang, yang kedua diperbolehkan. Sebabnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, kana alaihi salatu wasalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada alasan meninggalkan baca Al-Quran kecuali ketika junub. Maka ketika orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kan begitu maknanya. Karena alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Quran syai'un illa janabah. Rasul tidak ada larangan baginya ketika membaca Al-Quran kecuali ketika Rasul sedang junub. Maka orang yang junub, versi hadis Ali ini, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, wa qaumun ja'alul haidha fi hadzal ikhtilaf fi manzilatil junubi, dan ulama mengatakan orang yang haid itu ya seperti orang yang junub. Maka orang yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, membacanya itu ya di masil mushaf. Tapi kalau lewat hafalan itu ulama sebagian ada yang memperbolehkan. Kan membaca tidak harus memegang. Orang sudah hafal kok ya, kan begitu. Nah, maka khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf itu untuk menjaga hafalannya, sebagian ulama masih memperbolehkan ketika tidak memegang mushaf bil hifzi, membaca Al-Quran dengan hafalannya itu diperbolehkan. Saya kira itu ya ikhtilaf ulama. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di bab yang baru, yaitu bab tentang kitab tayammum. Kitab yang menjelaskan tentang tayammum, pengganti bersuci dengan air adalah at-tayammum. Insyaallah akan kita bahas detail di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.